Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harsha Putro. Saya Alvin Nafal Muhabbah Kami dari kelompok 9. akan menerangkan tentang gerakan revivalis Islam. Pemaparan yang pertama mengenai perkembangan gerakan revivalis Islam. Pemaparan yang kedua tentang hubungan gerakan revivalis Islam dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian pemaparan yang ketiga mengenai peran dan kontribusi tokoh sejarah revivalis Islam. Gerakan revivalis Islam diartikan sebagai kebangkitan kembali Islam. Gerakan revivalis Islam adalah sebuah gerakan yang berusaha mengembalikan, memperbaiki pemahaman dan pengamalan ajaran dalam Islam. Kedua, ada perkembangan gerakan revivalis Islam. Perkembangan gerakan revivalis Islam, sejarahnya, perkembangan itu dimulai pada abad ke-18, di mana terbentuknya sebuah gerakan seperti Wahabi di Arab Saudi, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pendiri gerakan Wahabi. Gerakan ini memperhatikan kepada ajaran murni Islam dan menolak praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada saat itu, munculnya organisasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki praktik keagamaan dan memajukan umat Islam melalui pendidikan dan dakwah. Selanjutnya adalah hubungan gerakan revivalis Islam dengan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Gerakan revivalis Islam sering muncul dalam konteks ketegangan politik atau kekosongan kekuasaan. Dalam negara-negara yang mengalami krisis politik, gerakan ini dapat menawarkan alternatif politik yang berbasis pada prinsip-prinsip agama. Gerakan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu, seperti memperjuangkan implementasi hukum syariah atau mendukung pemerintah yang dianggap Islami. Dalam sosial, gerakan revivalis ini muncul dalam masyarakat yang mengalami ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang ada, seperti ketidakadilan, kemiskinan, atau ketidakstabilan sosial. Gerakan ini juga sering menyoroti isu-isu moral dan sosial seperti keadilan gender, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Gerakan ini berupaya memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan sosial yang kompleks, sehingga bisa diartikan nilai-nilai Islam dianggap sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Kemudian, dalam segi ekonomi, gerakan revivalis Islam dapat menawarkan alternatif ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah atau pemberdayaan ekonomi lokal. Gerakan ini juga dapat mendorong pengembangan usaha mikro dan menengah serta koperasi sebagai bentuk ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemaparan yang ketiga adalah peran dan kontribusi tokoh sejarah revivalis Islam. Yang pertama ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau merupakan pendiri gerakan revivalis Islam di bagian Saudi Arabia. Beliau mendirikan gerakan Wahabiyah pada abad ke-18, mencapai puncaknya di Saudi Arabia dan mempengaruhi perilaku keagamaan umat Islam pada masa itu. Gerakan ini bertujuan dalam meningkatkan pemahaman umum mengenai agama Islam dan mengembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah Hasan al-Banna. Beliau adalah tokoh dan pemimpin pendiri gerakan revivalis Islam di Mesir. Beliau mendirikan organisasi Ikhwan al-Muslimin pada tahun 1928. Gerakan Ikhwan al-Muslimin memiliki pendekatan literalis yang kesetiaannya terhadap Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini mencapai puncaknya pada tahun 1930-an ketika masyarakat yang melatar belakangi kehadirannya pada krisis yang disebabkan oleh imperialisme Barat dan pimpinan umat yang terbaratkan. Kemudian ada Sayyid Qutb. Beliau adalah seorang penulis, pendidik, serta ulama, penyair Mesir, dan anggota utama Ikhwanul Muslimin di Mesir pada era 1950-an dan 1960-an. Sebagai penulis, beliau berkontribusi dalam gerakan revivalis Islam melalui tulisannya tentang pemikiran politik Islam, pemerintahan Islam, dan yang menjadi wacana yang terus menghangatkan di kalangan pikiran Islam. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revitalisasi Islam. Dua, pemaparan yang ketiga.